Cerita ini diambil dari cerita fakta yang mengalami di kejadian kota tua tersebut. Penasaran dengan kisah seram di balik indahnya kota tua? Silahkan tonton video ini dan silahkan simak baik-baik. Satu, cerita horor di kota tua. Bunyi gamelan dari Museum Wayang. Museum Wayang disebut sebagai salah satu tempat paling angker di kawasan kota tua. Konon katanya, di dalam Museum Wayang terdapat sebuah kuburan salah satu pejabat Belanda yang membuat museum ini menjadi angker. Namun saat ini kuburan tersebut sudah dipindahkan. Menurut para penjaga dan sejumlah pengunjung, terdapat cerita horor di kota tua dari museum ini. Diceritakan bahwa pada malam hari kerap ada suara gamelan dari dalam museum wayang. Padahal nggak ada siapa-siapa di dalam museum tersebut. Selain itu, juga sering muncul suara-suara aneh lainnya, seperti suara tentara Belanda yang sedang berbaris sambil mengucapkan aba-aba dalam bahasa Belanda. 2. Bau darah dari Museum Sejarah Jakarta. Sampai sekarang masih banyak pengunjung maupun turis yang merasakan aneh dan suasana nggak nyaman ketika berkunjung ke tempat ini. Salah satunya mencium bau amis darah dan mendengar suara tangisan. Museum ini juga memiliki lonceng yang disebut lonceng kematian. Jika kamu mengunjungi tempat ini malam hari, mungkin saja akan mendengar lonceng kematian ini berbunyi tanpa diketahui siapa yang membunyikannya. 3. Pohon yang dipenuhi tengkorak. Di depan Museum Sejarah Jakarta juga terdapat sebuah pohon kecil yang terletak di dekat meriam. Konon, ada cerita horor di kota tua dari lokasi ini. Diceritakan di mana pohon tersebut merupakan tempat pembuangan kepala-kepala tentara yang dipenggal di depan Museum Sejarah. Bahkan hingga saat ini, banyak pengunjung mengaku melihat penampakan tengkorak di sekitar pohon. 4. Suara jeritan dari penjara wanita. Cerita horor di kota tua lainnya ada di penjara wanita yang terdapat di Museum Sejarah Jakarta. Museum Sejarah Jakarta ini memang sebelumnya merupakan sebuah gedung kantor gubernur Belanda. Di ruangan bawah tanahnya terdapat penjara yang dikhususkan untuk wanita. Konon, dari dalam tempat tersebut kerap muncul suara-suara jeritan perempuan dan suara musik kolonial pada malam hari. 5. Cerita horor di kota tua Jakarta. Suara tangisan dari toko merah. Jika kamu pernah ke kawasan kota tua Jakarta, pasti sudah nggak asing lagi dengan bangunan satu ini. Bangunan berarsitektur khas Tionghoa itu seringkali disebut sebagai toko merah dan terlihat bagus jika dijadikan sebagai spot foto. Dulunya, toko ini merupakan kediaman para tokoh penting di Batavia. Kemudian, berubah fungsi menjadi hotel yang dikhususkan untuk para pejabat. Namun di balik keindahan arsitekturnya, sebenarnya toko merah ini menyimpan sejarah cukup menyedihkan. Nggak heran, banyak cerita horor di kota tua yang berasal dari tempat ini. Sebelum menjadi sebuah toko, dulunya bangunan ini pernah menjadi tempat penyiksaan dan pembantaian etnis Tionghoa. Akibat peristiwa mengerikan tersebut, seringkali terdengar suara tangisan wanita dan langkah kaki tentara dari dalam bangunan. Hantu pria leher putus di Cafe Batavia. Suasana Cafe Batavia sangat kental dengan masa peradaban zaman Belanda. Mulai dari interior, eksterior, musik, dan makanan semua dipertahankan dengan keadaan aslinya pada zaman dahulu. Terdapat cerita horor dari pengunjung tempat ini. Dirinya yang memiliki indera keenam mengatakan bahwa ada kehadiran makhluk gaib, di mana terdapat ibu tua yang sedang membaca di pojok ruangan. Lebih horor lagi jika kamu berada di sudut kamar kecil pria, terdapat seorang pria asing dengan leher hampir putus. Bahkan, katanya hantu pria ini terus memegangi lehernya sambil merintih kesakitan. 7. Hantu pelaut di Pelabuhan Sunda Kelapa. Bisa dikatakan Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan saksi bisu kisah perjalanan panjang kota Jakarta. Akibat saking tuanya pelabuhan, nggak heran banyak warga yang mengaku sering melihat sosok penampakan. Paling sering adalah munculnya penampakan hantu pelaut dan bergantungan di kapal nelayan atau kapal feri yang sedang beroperasi di pelabuhan ini. Selain itu, terdapat juga penampakan bayangan-bayang kapal misterius yang selalu muncul pada saat bulan purnama. 8.
Hantu noni Belanda di Jembatan Kota Intan. Jembatan yang dibangun pada zaman pemerintahan VOC ini dikenal sebagai De Honder Pasar Broek atau Jembatan Pasar Ayam karena dekat dengan Pasar Unggas. Jembatan Kota Intan ini membentang di atas kali besar sejak tahun 1628. Seperti bangunan pada masa Belanda lainnya, terdapat juga cerita horor di Kota Tua dari tempat ini. Mulai dari noni Belanda yang berdiri di tengah jembatan hingga tentara Belanda yang berpatroli di jembatan ini. Itulah beberapa cerita horor di Kota Tua Jakarta yang sering diperbincangkan banyak warga, penjaga lokasi, hingga turis. Apa kamu pernah mengunjungi salah satu lokasi tersebut? Silahkan komentar di bawah.